Hai guys, selamat datang di Kotalk podcastnya FEB. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Fatih yang akan memandu Ekotalk pada hari ini. Jadi di samping kita sekarang sudah ada narasumber yang sangat wow gitu, seorang Kaprodi Manajemen, Ibu Dian Parawansa. Selamat siang Bu. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Bagaimana hari akhir-akhir ini Bu? Ya saya lihat lancar-lancar aja. Lancar-lancar. Ya setelah pandemi ini udah mulai Iya. bagus. Ya kita juga di kampus sudah mulai aktif kan. Iya. Jadi hampir tiap hari di kampus. Ya. Untuk apa? Kan kita lagi libur ini Bu. Iya. Kegiatan Ibu, apakah ada yang dilakukan? Gitu? Ya mahasiswa masih libur tapi kita di departemen ya tetap harus hadir ya. Oh, iya. Jadi tetap masuk kantor. Banyak rapat, Ibu. Ya meskipun mahasiswa libur kita tetap harus standby di kantor karena mahasiswa kan banyak yang seminar, ada yang Jadi, ujian, ya jadi itu yang harus kita setiap saat itu harus ada di tempat. Ya. Oh iya Bu. Oke, mungkin ini ada beberapa teks yang mungkin saya akan tanyakan kepada Ibu Dian. Oke, yang pertama itu bagaimana sih Bu tentang background perjalanan karir Ibu selama ini sampai bisa jadi Kaprodi di manajemen? Terima kasih. Kalau lihat perjalanan karir saya itu agak-agak ini juga ya, mulai dari saya alumni S1 memang di Unhas ya, tapi S2 saya dari Unair, Erlangga. ya Unair Erlangga tahun 91 sampai 94, jurusan memang program studinya ilmu manajemen. Tapi S3 agak lambat, S3 pada tahun 2013 baru selesai, 2007 sampai 2013 baru wisuda, itu dari UUM, University Utara Malaysia. Oh, Malaysia. Memang jurusan bisnis juga ya. Ya jadi memang agak lambat. Tapi kalau dari jabatan-jabatan ataupun ya selain dosen ya di Unhas, pada tahun 2009 sampai 2016 ya, kalau saya tidak salah, sebelum saya sekolah ya, itu saya jadi sekretaris ketua program studi manajemen keuangan S2 ya, di sini di Pasca selama 6 tahun. 6 tahun sekretaris, 2 tahun itu pelaksana tugas karena kebetulan KPS-nya Prof. Burhamsa waktu itu saya dampingi, minta istirahat ya, kebetulan sakit jadi kurang sehat lah, jadi saya 2 tahun itu sebagai pelaksana tugas KPS manajemen keuangan. Pada tahun 2010 kalau saya tidak salah ya, sampai 2016 juga saya asisten direktur akademik di program ya, Magister Manajemen. Itu 4 tahun ya. 2002 sampai 2016. Saya baru lahir. Iya. Baru lahir ya. Lahirnya 2004. Ya, karena saya sendiri sudah 36 tahun kalau mengabdi ya. Sejak 87 jadi dosen Unhas itu sejak 87 1 Februari sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Ya, jadi di itu saya juga 4 tahun. Kebetulan waktu itu lagi sibuk-sibuknya ya, karena Unhas itu banyak bekerja sama dengan universitas terutama di timur ya. Jadi kita ada kerjasama dengan kalau Tadulako, kerjasama dengan Uncen, kerjasama dengan Halu Uleo. Itu kita kirim dosen ke sana. Jadi dosen kita itu banyak mengajar di sana. Itu kalau dari manajemen keuangan itu kerjasama dengan S2-nya dengan Unpati, Timura dan Mula Warman. Dosen-dosennya kita kirim juga ke sana. Jadi waktu itu memang sama sibuk. Tapi alhamdulillah
pada tahun 2019 saya diangkat jadi mengurus anak S1. Jadi saya rupanya mengurus S2 dulu, baru sekarang mengurus S1. Jadi itu yang ya itulah pengalamannya mengurus mahasiswa ya. Jadi ada apa namanya? Ada ininya juga, ada pengalaman lah. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira apa kesibukannya Ibu selain jadi Kaprodi? Ya, saya sih memang lebih banyak di tempat ya, lebih itu. Saya paling ikut di organisasi Asian Association for Customer Interest and and Marketing. Jadi asosiasi asosiasi perkumpulan ya ahli pemasaran se-ASEAN ya. Asia. Nah, itu jadi lebih di situ aja. Kalau ada biasanya ada apa namanya seminar-seminar atau apa di situ. Selain dosen. Selain dosen. Ya, kalau dosen tugas utama. Bukan itu tridharma ya sebenarnya ya, penelitian pengabdian. Oke, selanjutnya mungkin kalau yang kita lihat bagaimana inovasi Ibu terhadap ini manajemen. Ya, kalau kita lihat biasanya kan hasil akhirnya ya, jadi mahasiswa itu outputnya ya bisa kita katakan berhasil sebenarnya kalau mahasiswa itu cepat diterima kerja kan seperti itu. Makanya inovasi-inovasi yang kita berikan ya selain tentunya ruangan yang sudah semakin bagus ya dari fakultas ini, jadi memang didukung oleh dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di bawah kepemimpinan yang sekarang Prof. Rahman Karim yang jauh lebih bagus. Jadi kita lihat ruangannya lebih bagus. Tentunya paketnya itu kurikulum ketersediaan kurikulum apa yang bagus ya, yang selalu update lah. Karena memang kurikulum itu paling tidak 4-5 tahun harus ditinjau ulang kan, seperti itu. Terus selain itu ketersediaan RPS itu jauh juga lebih bagus sekarang ini, dan bahan ajar. Bahan ajar itu di departemen udah jauh lebih bagus lah. Bahan ajar itu yang disediakan sama departemen? Seharusnya ada ya. Jadi mahasiswa sekarang kita kumpul di sekolah kan, itu kan masih ya. Jadi di sekolah mereka tinggal ambil dari situ aja. Oke. Selanjutnya ini Bu, apa saja yang belum dan akan dilakukan ke depannya untuk kemajuan departemen manajemen kita dari sisinya Bu? Akhir-akhir ini memang kita banyak melakukan kerjasama ya, baik itu dengan Pemda, dengan BUMN, ya, industri-industri. Jadi kita memang dunia industri, dunia usaha ya, itu kerjasamanya jauh lebih meningkat ya pada saat sekarang. Selain itu ya pihak perbankan, jadi dan universitas yang khususnya di atas kita yang rankingnya ini ya 100 ke atas ya, internasional. Jadi kemarin itu bulan lalu kita sudah kerjasama dengan IPB. Ya, kan IPB jauh lebih ini ya, sama Unair, kebetulan saya ikut ya sama Pak Dekan, jadi rombongannya. Jadi itu dan mahasiswa kita juga banyak diterima di magang kan di BI, ada Bank Mandiri. Jadi ya mudah-mudahan lebih bagus lah ke depannya. Oke. Nah, gini kan Bu, sebentar lagi kita akan memasuki semester yang baru nih, yang kalau sekarang itu tanggal 22 Agustus tuh sudah masuk. Nah, bagaimana sistem perkuliahan? Apakah akan kembali daring atau nanti kita mungkin akan luring? Ya, karena suasananya atau situasi keadaan sekarang kan sudah normal ya, sudah dianggap normal. Vaksin ini 3 kali. Udah, apalagi sudah vaksin ya, sudah booster. Jadi ya mau tidak mau harus kembali ke normal ya. Jadi ya diharapkan itu ya 100% luring ya, tapi kan kita juga sudah ruang kelas kita sudah bisa mengakomodir hibrid ya. Jadi kalau misalnya ada yang itu masih jadi bisa dengan hibrid, jadi hibrid dan luring ya. Nah, tapi diharapkan sih karena kita punya tujuan kita kan memang
luring kan, harus tatap muka kan. Iya, iya. Mahasiswa harus ada di tempat kan, jangan sampai di kampung semua kan. Dosen juga harus ada di tempat, jadi diharapkan luring, tapi tetap fakultas itu dan menyediakan kalau memang terpaksa ya ada hibrid juga ya, jadi bisa jangan hibrid. Iya. Terus kalau masalah transisi Bu, apa saja kayak misalnya kendala kemarin transisi dari luring ke daring gitu, apa sih kendalanya, kesusahannya? Luring ke daring ya itu kemarin karena kita nggak siap kali ya. Semuanya kayaknya nggak siap. Tiba-tiba COVID kan, semua pada tidak siap, semua harus dikurung di rumah kan, tidak boleh kemana-mana kan, baik mahasiswa dan semuanya. Jadi itu yang membuat ya mungkin masih waktu itu kelemahan kan, jadi ya belum 100% bisa itu, tapi lama-kelamaan kan kita jadi bagus kan, udah ada Zoom, sudah kita kan ada fasilitas dari fakultas kan, jadi itulah yang membuat jauh lebih baik lagi. Kira-kira kalau misalnya Ibu disuruh pilih enak yang mana Ibu? Kan kita sudah daring, sudah luring. Enakan gitu. di rumah ya. Tapi kalau saya sih lebih enaknya luring ya, ketemu teman itu kan. Ya gitu. kalau mahasiswa kan kalau belajar di rumah kan kayaknya gimana ya? Kayaknya nggak ada semangat kan kalau ketemu. Nggak ada semangat, ya, malas gitu. Iya, kalau ketemu teman-teman, ketemu dosen ya, itu kayaknya jauh lebih bagus sih sebenarnya ya. Iya Bu. Saya ada beberapa dosen yang kenal sama saya, tapi saya jujur belum pernah ketemu. Ya, Padahal saya sudah berapa semester betul, itu iya. saya dikenal sekali. Betul, saya 4 ya kemarin hampir praktis 4 semester ya, kita 2 tahun kan, hampir 5 semester kan, saya juga banyak nggak ketemu. Tapi ada beberapa yang mungkin kita tandai dan berharap mungkin ketemu nanti. Ya mudah-mudahan ini, makanya kita harapkan memang semester ini memang dekan sudah menekankan bahwa kita harus luring. Ya itu makanya hibrid itu ya kadang terpaksa aja ya. Kalau misalnya kan ada juga dosen yang tugas, tak semua kan ada di tempat ya, kita lihat dosen-dosen itu kan pada ada juga kegiatan lain ya. Jadi kalau memang terpaksa baru kita gunakan itu. Tapi tetap saya lihat di kelas-kelas itu sudah siap multimedianya kan sudah bagus. Oke, selanjutnya mungkin kalau kita melihat realita sekarang, Ibu, di mana sulitnya untuk mendapat pekerjaan, apalagi kemarin sudah COVID, Ibu tuh. Oke, apa saja upaya Ibu dalam menciptakan bibit-bibit unggul jebolan manajemen Unhas yang mungkin bisa berkompetitif begitu ke depannya? Iya, sebenarnya kita sangat dibantu memang ini kebijakan pemerintah yang kampus Merdeka Belajar. Itu yang Mas Menteri ya, Mas Menteri. Jadi aturan ini justru sebenarnya yang membuat mahasiswa itu lebih kreatif kan, lebih mudah mengekspresikan dia punya ininya kan, dia punya bisa mengaktualisasi dirinya mahasiswa kan, lebih mudah dibanding kita waktu kita mahasiswa ya, waktu zamannya saya itu masih kan harus apa yang dikatakan dosen ya, karena itu ya. Kalau sekarang kan bebas kan mahasiswa, informasi itu masuk dari mana-mana kan. Jadi saya kira jauh lebih bagus sekarang ini apalagi ditunjang itu kampus Merdeka. Jadi mahasiswa memang dalam kampus Merdeka kan tujuannya untuk bisa mengaktualisasikan diri mahasiswa itu sendiri ya. Kualitasnya juga jauh lebih besar, ya kan, informasinya kan lebih mudah masuk kan, apalagi kalau dia ikut magang gitu, atau pertukaran itu kan, itu jauh lebih, saya kira kualitasnya jauh lebih besar dan ya pasti dia punya skillnya pasti lebih bagus lagi karena memang kan kalau kita lihat manajemen itu diharapkan ya outputnya itu mahasiswa bisa paling tidak kalau berwira swasta dia mampu ya di luar kita lempar keluar dia udah apapun bisa dilakukan ya lapangan pekerjaan bisa dilakukan kan bukan hanya menunggu pegawai negeri misalnya kan dan bisa juga jadi misalnya peneliti ya itu diharapkan mereka seperti itu jadi selain peneliti selain bekerja di dunia, saya kira dunia industri juga pasti siap lah, mahasiswa itu lebih siap dibanding kita dulu. Iya betul sekali. Jadi
mungkin begitu teman-teman, kalau misalnya nanti kalau kita lulus ada mungkin yang belok buat jadi pegawai, ada mungkin yang membuka banyak lapangan pekerjaan, dan itu semua sebenarnya adalah manajemen yang satu gitu, satu padu. Jadi ini ada pertanyaan penutup. Apa harapan Ibu kepada mahasiswa manajemen FEB Unhas? Iya. Ya, saya kira untuk manajemen, ya mahasiswa manajemen, apalagi kalau sudah mau keluar ya, sudah menjadi alumni, ya harus percaya diri lah. Saya kira alumni kita bagus-bagus kok, ya. Jadi jangan nama juga bagus. Nama juga bagus. Terus kita memang sudah mempersiapkan ya dengan itu tadi, dengan kurikulum, dengan semua fasilitas yang ada di FEB kan, khususnya FEB ini jauh lebih bagus kan. Berarti alumninya itu nggak usah, harus lebih percaya diri lah. Kita nggak boleh kalah sama misalnya dari Jawa, dari mana ya. Harus berani interview. harus berani tampil kan. Saya kira tidak kalah kok kita ya. Latar belakangnya juga ini kan bagus-bagus. Saya lihat semua cerdas dibanding kita dulu ya. Jauh lebih bagus sekarang ini. Lebih inovatif. Iya, itu apalagi perkembangan teknologi. Betul, ya. Itu saya lihat anak-anak lebih cerdas banget. Ini mungkin di luar teks, tapi saya kayak misalnya ada pertanyaan secara pribadi begitu. Kita kan ini anak manajemen nih Bu. Ya. Saya anak manajemen, teman-teman saya anak manajemen. Nah, kadang beberapa dari kita itu kayak insecure Bu sama manajemen. Padahal ini kan manajemen ini kan bagus begitu. Cuman insecure-nya ketika keluar, kita biasa dikatakan sebagai ilmu yang tabrakan begitu. Kayak misalnya manajemen SDM dia tabrakan kan sama psikologi, pemasaran dia tabrakan sama banyaknya influencer, keuangan sama mungkin kayak akuntansi gitu, operasional sama teknik industri itu Bu. Kira-kira bagaimana advice dari Ibu, kayak misalnya saran-saran kalau kita tidak boleh kalah saing sama itu gitu, sama jurusan lain gitu, bagaimana buat teman-teman? Ya itulah saya sarankan persiapannya memang harus lebih bagus ya dari mahasiswa itu sendiri kan. Jadi kan kita maksudnya sudah disediakan semua yang bagus kan, dari baik itu dari institusi, tinggal ini aja saja dari mahasiswa mahasiswa atau calon alumni ini harus lebih giat lagi, lebih giat lagi cari informasi yang lebih itu ya. Kalau bertabrakan itu memang kan ilmu itu sebenarnya sih saling menunjang, makanya Merdeka Belajar itu diharapkan dia mengambil mata kuliah, kalau dia ambil mata kuliah di luar, diharapkan mata kuliah yang di luar program studinya. Itu Merdeka Belajar. Jadi cross Iya, enggak boleh bilang misalnya bukan enggak boleh, tapi diharapkan di luar. Jadi misalnya kalau dia dari ekonomi, dia ambil politik, mau ambil hukum ya silahkan. Karena itulah karena wawasan mahasiswa itu harus lebih komprehensif ya. Enggak boleh hanya cuma taunya manajemen yang sehari-hari kan, yang dipelajari di prodinya, tapi sebaiknya mengambil di luar itu agar wawasannya jauh lebih besar. Ini yang saya dengar juga dari Pak Nadiem, kalau dia bikin program Kampus Merdeka itu biar bagaimana lulusannya itu dia ibaratkan sebagai orang yang mampu berenang di lautan bebas gitu. Jadi walaupun ada rintangan kan, kalau misalnya kita di satu fakultas satu prodi itu kayak kita berenang di kolam renang. Giliran kita nanti kasih kan? ke laut, nanti kita kaget. Misalnya, contohnya misalnya kita alumni manajemen ya, tiba-tiba kok pengen mendaftar di Departemen Kementerian Luar Negeri kan. Kalau kita sudah mengambil dasarnya, misalnya pernah mengajar belajar politik, misalnya hubungan internasional kan, waktu ikut Kampus Merdeka kan lebih bagus lagi. Jadi itu kadang-kadang ilmu itu memang agak luas, jadi tergantung kita aja sudah disediakan. Itulah Mas Menteri memang ke sana, jadi harus di luar, mengambil mata kuliah di luar prodinya, dan itu dijamin 20 SKS, 20 sampai 40 SKS, jadi 1 sampai 2 semester ya, dan itu dijamin akan diakomodir oleh program studi. Jadi
Sebenarnya mahasiswanya aja harus lebih Iya, giat lagi kan. memang. Mahasiswa yang harus aktif. Kalau boleh tahu beberapa lagi konsentrasi di prodi manajemen? Prodi manajemen kalau saya tidak salah 5 ya. Konsentrasi marketing, Iya. Pemasaran. finance ya, keuangan, terus SDM, operation, ada 6 sekarang, ada kewirausahaan kalau saya tidak salah ya, dengan strategik. Tapi biasanya kewirausahaan dengan gabung strategik. Bagaimana tips dari Ibu untuk memilih konsentrasi? Ya, milih konsentrasi ya mungkin kira-kira kalau misalnya Anda lebih senang manajemen secara umum ya, strateginya ya ambil aja konsentrasi itu, biasanya kan gitu minatnya ke sana. Atau kalau senang mengurus SDM, lebih senang ke psikolog, itu kan dekat-dekat ke psikolog ya, manusia, karyawan ya, memanage karyawan ya, bisa aja ambil konsentrasi itu. Dan seterusnya. Ya, tapi kan itu makanya ada dijamin merdeka belajarnya nanti di semester 5, semester 6 bisa ambil mata kuliah lain. Oke. Mungkin itu saja teman-teman perkenalan dari Kaprodi dan Prodi Manajemen bersama kita. Mungkin sekian saja untuk hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.